Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara 2 Anatomi Ternak Unggas Praktikum Budidaya Ternak Unggas tahun 2021. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sally Trilestari dari Program Studi Agribisnis Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Jika pada sebelumnya kita sudah mempelajari tentang klasifikasi unggas, nah pada video kali ini kita akan membahas tentang anatomi ternak unggas, khususnya pada unggas ayam. Nah, untuk lebih lanjutnya kita simak pembahasan berikut. Dimulai dari bagian luar ayam, terdiri dari kepala, di mana pada bagian kepala terdapat paruh, jengger, cuping, dan pial. Di bagian depan tubuh ayam terdapat dada dan sayap. Lalu di bagian belakang terdapat punggung, perut, paha, betis, ekor, cakar, atau kaki. Masing-masing dari bagian ini memiliki fungsi tersendiri bagi ayam tersebut. Bulu dan kulit ayam berfungsi sebagai alat pelindung tubuh dan juga sebagai pengatur suhu pada tubuh ayam.
Sistem pencernaan unggas terdiri dari paru atau mulut yang berfungsi untuk mengambil biji-bijian atau makanan. Di dalam mulut ini terdapat lidah yang berfungsi sebagai pendorong makanan untuk masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Esofagus ini merupakan pipa atau saluran yang menghubungkan mulut belakang menuju proventriculus. Setelah makanan melewati esofagus, beberapa makanan akan disimpan sementara di bagian tembolok. Tembolok ini berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, di bagian tembolok ini masih ada makanan yang disimpan oleh si unggas. Kemudian dari esofagus, makanan akan menuju ke proventriculus. Bagian ini merupakan pelebaran esofagus sebelum masuk ke ventriculus. Setelah makanan masuk ke dalam ventriculus, partikel makanan akan digiling menjadi ukuran yang lebih kecil agar mampu melewati saluran usus. Di usus halus ini akan terjadi proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dari pakan. Kemudian dari usus halus, makanan akan menuju ke percabangan sekum. Di unggas terdapat dua sekum, yaitu sekum kanan dan juga sekum kiri. Setelah itu, makanan akan dibawa ke usus besar. Usus besar ini merupakan rektum penghubung antara usus halus dan kloaka. Dan yang terakhir adalah kloaka yang merupakan saluran akhir dari pencernaan. Sistem respirasi pada unggas ini cukup sederhana. Udara yang masuk melalui hidung akan menuju trakea. Trakea ini merupakan saluran penghubung antara hidung dan paru-paru yang tersusun atas cincin tulang rawan. Di trakea juga terdapat percabangan bronkus yang kemudian akan menuju ke bronkiolus dan selanjutnya ke alveolus untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sistem reproduksi dari ayam betina ini adalah yang pertama ada ovarium yang menjadi tempat pembentukan kuning telur. Nah, bisa kita lihat juga di bagian ini ada kuning telur yang sudah terbentuk. Kemudian ada oviduct yang memiliki 3 saluran, yaitu infundibulum, isthmus, dan magnum. Oviduct ini merupakan saluran penghubung antara ovarium dan uterus. Kemudian pada bagian ini adalah tempat dari uterus. Dan selanjutnya yang terakhir adalah dari bagian uterus akan langsung menuju ke vagina. Sistem ekskresi pada unggas meliputi yang pertama adalah sepasang ginjal yang melekat pada tubuh ayam, dan setelah ginjal terdapat saluran ureter. Kemudian urin yang terbentuk akan langsung menuju ke kloaka, masuk ke dalam bagian urodeum. Ayam hanya memiliki satu lubang untuk membuang air besar dan kecil, karena sistem urogenital dari ayam ini hanya terdiri dari ginjal, ureter, dan bermuara di urodeum dan berakhir di kloaka. Berdasarkan penyebabnya, penyakit pada ternak unggas dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah penyakit viral atau penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, dan yang kedua adalah penyakit bakteri atau penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga adalah penyakit nikal atau penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, dan yang keempat adalah penyakit parasit. Penyakit ini disebabkan oleh organisme parasit yang menumpang pada tubuh unggas itu. Contoh pertama dari penyakit yang menjangkit unggas adalah pulorum atau berak kapur. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonella pulorum dan umumnya menjangkit unggas yang berusia 3-15 tahun, dan penyakit ini juga dapat berakibat kematian pada unggas.
Gejala yang tampak dari penyakit pulorum ini adalah yang pertama, warna kotorannya putih dan seperti pasta. Selain itu juga menempel pada dubur si unggas. Selain itu, tubuh unggas juga terlihat lesu, sayapnya menggantung, dan dia terengah-engah atau bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan pada unggas. Pencegahan dari penyakit ini dapat dilakukan dengan selalu menjaga kebersihan kandang, makanan, dan juga minuman ternak unggas. Selain itu, isolasi pada ayam yang sakit juga perlu dilakukan agar tidak menyebar. Untuk pengobatannya yaitu dengan menggunakan obat jenis sulfa dan antibiotik. Dan yang kedua adalah penyakit koryza. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Penyakit koryza ini adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan pada unggas. Dapat bersifat akut hingga subakut atau bahkan progresnya berubah menjadi kronis. Gejala dari penyakit koryza ini adalah mula-mula keluar eksudat dari dalam hidung unggas berwarna jernih dan kemudian lama-lama berubah menjadi warna kuning dengan bau yang khas. Kemudian untuk cara pencegahannya adalah dengan melakukan manajemen kandang yang baik, selalu menjaga kebersihan, dan untuk pengobatannya adalah dengan menggunakan obat sulfonamid dan juga antibiotik. Dan yang ketiga adalah penyakit paratinoid atau yang biasa disebut sebagai salmonellosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonella. Gejalanya adalah diare pada unggas disertai dengan depresi dan juga bulu berdiri dan juga ayamnya lesu. Untuk pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan selalu menjaga kebersihan kandang dan pengobatannya dapat dilakukan dengan pemberian obat antibiotik dan juga antibakteri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.